Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam budaya. Ini adalah pertemuan pertama mata kuliah pagelaran seni. Materi yang akan kita pelajari selama 1 semester kira-kira ini. Seni baru lengkap ketika dipergelarkan di depan penonton. Pertunjukan melibatkan berapa pihak: seniman, penonton, penanggap. Masing-masing pihak datang dengan tujuan yang berbeda. Nah, supaya berbagai kepentingan bisa terpenuhi di dalam satu ruang yang sama, di dalam satu pertunjukan yang sama, maka disitulah diperlukan satu negosiasi. Seberapa jauh angan engkau tetapkan lewat goresan tanpa rupa mengeja khayal. Karya seni bukan semata-mata bicara tentang keindahan, meskipun ada seniman yang menganggap seni adalah sebuah karya estetik yang betul-betul hanya keindahan, itu sebuah pilihan. Tetapi sebagian seniman lain berpandangan bahwa seni itu dihadirkan di tengah masyarakat, di depan penonton, maka seniman tidak semata-mata mengekspresikan apa yang menjadi gagasan-gagasan, terutama gagasan estetik, tetapi juga akan mempertimbangkan hal-hal yang di tengah penonton. Seni menjadi bagian dari sosial. Nah, di dalam konteks seni menjadi bagian dari sosial itu, bagian dari kehidupan bermasyarakat, maka pertunjukan seni bersifat kompleks. Seorang seniman ketika mempergelarkan karya seni, dia harus mempertimbangkan banyak hal. Nah, yang pertama adalah visi, misi yang disampaikan lewat pesan-pesan karya. Nah, pesan itu apa? Bisa pesan tentang integrasi sosial, bagaimana masyarakat supaya bisa hidup rukun, bersatu, damai, bergotong royong. Nah, ini satu tujuan, maka dari situ menjadi titik tolak untuk seniman membuat karya-karya yang menyatukan warga. Karya-karya seni yang dia melibatkan warga. Seni-seni rakyat yang secara bentuk sederhana, supaya semua orang yang hadir dalam pertunjukan itu bisa mempraktekkan, bisa terlibat aktif tanpa harus menghafalkan bentuk-bentuk pentas yang rumit, bentuk-bentuk teknis itu. Di desa-desa, semua pertunjukan itu kan pada dasarnya salah satu upaya menyatukan warga. Ayub Bagandot, Rongkeng. Seni berperan sebagai upaya menyatukan masyarakat, semua berkumpul, semua terlibat, bergembira, dan secara tidak langsung kemudian mereka menjadi bersatu. Tentang pendidikan, hampir semua seni tradisi kita itu media pendidikan. Di tengah masyarakat, seni mengajarkan hal-hal yang baik yang selayaknya bisa dilakukan. Di dalam seni-seni modern, seni itu menjadi satu alat untuk menjual satu produk konsumsi. Sebuah pertunjukan seni tidak hanya melibatkan seniman dengan penonton, tetapi juga ada pihak ketiga. Siapa itu? Penanggap, sponsor. Tanpa sponsor itu, tanpa penanggap, seniman bahkan tidak bisa pentas. Jadi justru penanggap itu yang penting. Ketika seseorang mengundang seniman kemudian mementaskan suatu pertunjukan di tengah masyarakat, dia punya kepentingan. Nah, dia ingin menyampaikan kepentingan itu pada masyarakat lewat seniman. Sehingga seorang seniman mau tidak mau dia juga harus mempertimbangkan ya kepentingan itu. Yang perlu dipertimbangkan oleh seniman ya. Tahap yang kedua adalah mengeksplorasi gagasan. Sebuah pertunjukan seni bukan hanya sebuah bentuk keindahan dari visual maupun audio,
Ya, seseorang mendengarkan musik bukan dari keindahan bunyi saja, ya, atau ketika kita mengamati lukisan bahkan hanya melihat pada apa yang tampak di lukisan itu, ada hal yang dibalik visual itu, apa, gagasan, nah, isi. Nah, seorang seniman dia tidak hanya menyampaikan bentuk-bentuk yang permukaan itu, tetapi dia juga menyampaikan gagasan-gagasan, hal-hal yang bersifat pemikiran-pemikiran. Seorang seniman ketika membuat karya seni dia harus memperkuat itu dulu, gagasan-gagasan itu. Dia harus melakukan eksplorasi dengan seorang seniman harus belajar banyak hal. Dia harus belajar filsafat, dia harus belajar tentang agama, belajar tentang kemanusiaan, tentang sosial, tentang masyarakat. Untuk apa? Ya untuk karya seni itu, sehingga karya seni yang bagus dia mengandung gagasan-gagasan yang mendalam, ya, gagasan kemanusiaan, gagasan tentang keadilan, ya, dan sebagainya. Bagaimana gagasan-gagasan itu kemudian dinarasikan? Narasi itu ditampilkan dalam bentuk. Yang pertama adalah pada bentuk teks. Yang kedua dalam bentuk gagasan-gagasan. Bentuk itu sendiri bisa bentuk visual maupun audio. Ya, bunyi-bunyian tidak hanya sekedar bisa didengarkan, tapi bagaimana bunyi itu berbicara, bagaimana gambar itu berbicara, ya, tata artistik berbicara. Melalui apa? Ya, melalui penandaan. Ya, jadi seorang seniman dia harus paham betul tentang semiotika, tentang tanda. Nah, dengan tanda-tanda itu kemudian ditampilkan melalui bentuk-bentuk karya seni, sehingga karya seni itu berbicara, baik melalui narasi naskah, ini tekstual, melalui narasi teks maupun melalui bentuk audio visual. Gagasan-gagasan dinarasikan di dalam naskah. Ya. Nah, naskah adalah sebuah acuan bagi pertunjukan. Maka di dalam naskah itu ada dua hal, ya, ada namanya main text dan neben text. Menampilkan teks secara terbuka, secara menampilkan pesan secara tersirat, secara tidak langsung, secara terselubung. Sebuah pertunjukan seni perlu pertimbangkan pesan-pesan itu. Tetapi pesan itu hanya penguat. Yang utama tetaplah pada bentuk itu sendiri. Orang nonton teater itu ya nonton apa yang tampil di panggung. Sebuah tarian menampilkan gerak yang indah, musik menampilkan bunyi-bunyian yang indah. Bagaimana pesan itu bisa disampaikan melalui bunyi, melalui audiovisual dan sebagainya. Gerak tubuh penari, suara aktor, atau bunyi-bunyian musik itu hanya media ungkap. Bagaimana seorang seniman mengungkapkan gagasan-gagasan itu melalui bunyi-bunyian atau melalui gerak tari atau melalui dialog-dialog para tokoh teater, itu diperlukan satu pemahaman tentang penandaan tubuh atau bunyi-bunyian. Itu semua bisa menjadi media yang efektif, ya, untuk menyampaikan gagasan seniman itu, baik gagasan estetiknya maupun gagasan-gagasan tentang hal-hal yang di dalam itu tadi, tentang pemikiran. Tidak tampak itu seorang seniman pada dasarnya harus memilih. Pertama tadi kita melakukan satu eksplorasi bentuk apa yang bisa mewakili gagasan-gagasan itu. Nah, kemudian dari berbagai bentuk hasil eksplorasi itu kemudian dipilah dan dipilih mana yang tepat, baru ditampilkan, ya, supaya sebuah karya seni menjadi satu kesatuan. Tentu hubungan antar ini tadi, ya, pilihan-pilihan itu harus ada kesatuan, harus ada koherensi antar bagian. Bentuk-bentuk yang sudah dipilih itu kemudian disusun. Seorang seniman menyusun bahan-bahan dari hasil eksplorasi itu kemudian dirangkai, dibentuk menjadi satu karya. Tahapan ini pada dasarnya adalah tahapan ketika seseorang membuat karya, sebelum karya itu dihadirkan di depan penonton. Ketika karya itu kemudian ditampilkan di penonton, maka seorang seniman dia harus tahu siapa yang menonton. Seorang seniman harus menentukan penonton yang tepat. Sebuah karya yang bagus, tapi penontonnya salah, karya itu tidak bisa dinikmati. Membuat karya seni itu seperti membuat makanan. Anda mau masak makanan, tapi Anda tidak tahu siapa yang makan, seleranya seperti apa, masakan Anda bisa tidak dimakan.
Ya, Anda masak pizza ternyata orang yang Anda beri itu tidak suka pizza, padahal pizza itu begitu enak menurut Anda. Nah, Anda harus menentukan penonton. Anda membuat sebuah pertunjukan berbahasa Banjar. Siapa yang nonton? Ternyata penontonnya bukan orang Banjar. Kira-kira tertarik atau tidak? Nah, itu kan harus diprediksi. Ya, maka seorang seniman harus menentukan penontonnya siapa. Ya, Anda membuat satu pertunjukan. Anda mau menampilkan jazz di depan penggemar dangdut. Karya Anda tidak diterima. Dan sebaliknya Anda menampilkan dangdut di depan penggemar jazz, tidak bisa diterima. Maka seorang seniman harus menentukan siapa penontonnya. Maka seorang seniman sebelumnya harus membaca penonton, kira-kira siapa yang menonton, usianya berapa, selera estetisnya seperti apa. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Nah, berikutnya adalah tentu saja harus mempertimbangkan waktu pertunjukan. Pertunjukan yang baik itu harus aktual dan kontekstual. Aktual itu artinya bersifat kekinian, bicara hal-hal yang sekarang lagi tren, lagi dibincangkan banyak orang, ya, menampilkan hal-hal yang sekarang lagi menarik perhatian banyak orang, sehingga karya itu menjadi semacam solusi atau paling tidak ya akan menarik perhatian banyak orang. Ya, itu yang pertama. Kontekstual. Ya, sebuah pertunjukan terkait dengan konteks-konteks tertentu. Anda menampilkan sebuah acara di perkawinan. Ya, Anda buat pertunjukan teater dalam acara perkawinan, tapi sertanya tidak ada hubungannya dengan soal perkawinan, menjadi tidak pas. Ya, Anda tampil di dalam sebuah kampanye politik, tapi naskah Anda tidak berkaitan dengan soal itu. Pertunjukan itu menjadi tidak diterima, tidak menarik. Ya, seorang seniman harus tahu betul ini dipentaskan di mana, dalam rangka apa, kapan, itu harus tahu. Ya, dan tentu saja harus menampilkan hal-hal yang sifatnya baik. Ya, Anda seorang penyanyi tampil di dalam acara perkawinan, Anda menyanyikan lagu mandul misalnya, itu menunjukkan bahwa Anda tidak peka. Ya, itu sangat sensitif. Nah, seorang seniman harus tahu hal-hal seperti itu. Ya, dalam masyarakat agraris itu ada kepercayaan tentang Dewi Sri, Dewi Pertanian. Ya, di Jawa lagu Sri Minggat itu ternyata tidak banyak diterima di kampung-kampung, di desa-desa. Orang tidak mau lagu itu. Kenapa? Karena Sri Minggat itu artinya Sri pergi. Nah, kalau Dewi Sri sampai pergi, maka yang terjadi adalah bencana. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi dalam masyarakat tradisional kan seringkali ini pekat sekali terhadap hal-hal yang sifatnya simbolik. Nah, misalnya seperti itu. Berikutnya, sebuah pertunjukan seni itu bersifat kompleks. Ya, seni mengandung banyak unsur ya. Kalau Anda menampilkan tari, tidak hanya menampilkan gerak penari, tapi juga ada musiknya, ya, ada kostumnya, kemudian ada panggung, tata artistik dan segala macamnya. Itu semua menjadi satu bagian. Anda harus melihat hubungan antar elemen-elemen pentas itu. Sebuah pertunjukan seni ya, maka Anda harus siapkan betul latihannya, kemudian saat gladi kotor, dan kalau belum sempurna jangan gladi bersih. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah gladi bersih, kemudian pada hari H sebuah karya seni akan ditampilkan di depan penonton, dan itulah inti sebuah pagelaran. Jadi sebuah seni baru bisa betul-betul menjadi karya seni ketika dia tampil diapresiasi orang, ya, begitu.
Nah, saat sebuah pertunjukan ditampilkan itu, seorang seniman masih harus beradaptasi dengan lingkungan, dia harus menyesuaikan dengan situasi-situasi itu. Nah, kemudian juga masih perlu ada penyesuaian. Ya, maka saat tampil seorang seniman harus melihat betul suasana penonton, siapa yang nonton, kemudian hal-hal aktual apa yang saat itu terjadi di panggung, dan itu perlu direspon. Ya, pertunjukan yang baik tentu terjalin satu komunikasi antar pemain atau seniman dengan penonton. Maka seorang seniman harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan penonton. Dengan melihat penonton itu kemudian menyesuaikan. Nah, inilah hal-hal pokok-pokok yang nanti akan kita bicarakan selama 1 semester. Hal-hal detail dari materi ini nanti akan kita bahas di dalam pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.